Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal penarikan kapal. Kenapa kapal ditarik? Biasanya kapal ditarik itu dalam kondisi kapal tersebut darurat atau dikenal dengan emergency. Nah, persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh pemilik kapal, pemilik kapal terkait dengan penarikan dalam keadaan darurat, maka ini merupakan bagian daripada kewajiban, kewajiban pemilik kapal yang memiliki dokumen of compliance, yaitu dalam menerapkan International Safety Management Code atau ISM Code. Ya. Jadi kawan-kawan semua yang saya banggakan, kawan-kawan pemilik kapal, kawan-kawan operator kapal, kapten kapal, APK, dan pihak-pihak terkait, marilah kita mulai belajar mengenai emergency towing atau persiapan dalam emergency towing. Kawan-kawan semua, karena pentingnya keselamatan di dalam menarik suatu kapal, maka di dalam konvensi SOLAS, salah satu mandatory instrumen dari IMO, dalam bab 2 dinyatakan bahwa semua kapal yang dibangun pada atau sebelum 2010 sebelum 1 Januari 2010, artinya sejak tahun 1 Januari 2010, maka kapal-kapal penumpang dan kapal kargo itu diwajibkan memiliki emergency towing prosedur itu sejak 1 Januari 2012. Jadi ingat, kalau kapal-kapal panjenengan sedoyo dibangun sebelum 1 Januari 2010, maka dikasih warning oleh IMO selambat-lambatnya 2 tahun, harus membuat prosedur penarikan darurat. Nah, bagaimana kapal-kapal yang dibangun setelah 1 Januari 2010? Ya otomatis langsung begitu dibangun, dirancang termasuk membuat prosedur penarikan darurat khusus kapal tersebut. Jadi prosedur penarikan darurat ini sangat penting. Apa saja item yang harus dilakukan agar implementasi daripada emergency towing prosedur ini berjalan secara efisien. Nomor 1 yang perlu kita perhatikan adalah item keselamatan kapal. Kalau kapal ditarik, intinya ada penarik, dan ada yang ditarik. Yang ditarik itu pasti ada 2 titik, namanya strong point. Ambil titik-titik yang menjadi kekuatan suatu kapal. Di bagian depan, strong point dari suatu kapal itu letaknya biasanya 2 imbang kiri kanan, simetris kiri kanan. Dan lajunya rantai maupun wire itu lewat suatu komponen kapal yang kita kenal dengan nama fairlead. Kita kenal dengan nama fairlead. Kemudian penariknya itu disebut dengan towing penan, yaitu yang menyabang, penyabang. Sedangkan rantai yang kira-kira melewati fairlead itu disebut chafing
chain, ya, chafing chain. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kawan-kawan semua, di dalam penarikan itu ada namanya fair lead, ya. Ini ada namanya fair lead. Nah, kita nanti akan belajar tersendiri komponen apa yang disebut fair lead di kapal. Biasanya ini tempat keluarnya rantai dari bawah daripada bulwark, ya. Itu. Kemudian rantai seperti tadi itu ada namanya chafing chains, ya. Itu namanya chafing chain. Ada namanya towing penan. Nah, towing penan ini sebenarnya sling, ya. Ini atau sling atau semacam tali tros boleh juga. Tapi kebanyakan terbuat dari sling. Kemudian ada yang namanya storage drum, digunakan untuk menggulung towing penan, ya. Nah, bila kapal ditarik dengan dilengkapi dengan perlengkapan kapal yang ada, maka kapal tersebut sudah minimal menjaga tingkat kekuatan keselamatan kapal. Keselamatan kapal adalah aspek pertama dan bahkan utama saat menjalankan setiap tugas di kapal. Sehingga kenapa di dalam emergency towing ini harus dibuatkan prosedur untuk menjawab sebagai kelengkapan implementasi ISM Code, ya. Berbicara secara khusus dalam hal ini, perwira kapal harus berhubungan dengan anjungan setiap saat. Baik kapal yang menarik maupun kapal yang ditarik, maka perwira kapal harus senantiasa berhubungan dari anjungan satu ke anjungan yang lain. Itulah faktor keselamatan. Item pertama harus diperhatikan menjadi seorang yang menyelenggarakan emergency towing. Kawan-kawan semua, untuk keselamatan ini perlu ditambahi dengan satu kelengkapan, yaitu life saving appliance, yaitu life saving appliance, alat-alat keselamatan, ya, alat-alat keselamatan harus dilengkapi untuk menjawab keselamatan kapal. Orang-orangnya kru harus dilengkapi PPE, personal protective equipment, ya. Harus dipakai oleh ABK selama melakukan towing, ya. Dan ABK harus ditekankan untuk mengikuti pedoman keselamatan. Oleh karena itu harus dibuat prosedurnya, emergency towing prosedur, ya. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan ini harus mengikuti emergency towing prosedur. Di sini banyak tali-tali yang berbahaya, bisa kalau kita nggak hati-hati bisa putus, ya, kakinya itu. Anggota tubuh kita akan mengalami celaka, ya. Tali atau steel wire yang tegang dapat menjadi bencana, ya, bisa menjadi bencana, bisa menjadi kecelakaan bagi orang-orang yang berada di atas deck, forecastle deck. Dan karenanya ABK harus menjauh, ya, atau menyingkir ke daerah zona aman. Sehingga biasanya di dalam forecastle deck ini ditulisi mana-mana yang merupakan zona aman, zona hijau, ya, ada zona merah. Jika terjadi salah satu daripada tali atau kawat tersebut lepas dari strong point, maka
bisa mengenai anggota tubuh ABK. Dan selalu lebih baik memiliki jumlah minimum orang yang dibutuhkan di geladak, ya. Pada saat itu menghindari keributan dan kebingungan. Kalau bisa dibuat seminim mungkin orang yang berada di geladak. Semakin banyak orang yang ada di geladak, semakin sibuk, semakin padat orang, dan akhirnya menjadi bingung suasananya. Inilah persiapan pertama yang harus diperhatikan dalam emergency towing. Lalu yang kedua, ini adalah terkait dengan lampu-lampu dan sinyal, ya. Sinyal kode-kode yang ada di dalam kapal bila kapal tersebut ditarik. Ya. Ini ada kapal warna merah. Lewat verlit ditarik oleh tugboat. Ya. Kapal yang ditarik harus mematuhi peraturan pelayaran. Ya. Seperti hanya kapal berlayar, sama. Emergency towing biasanya mendapatkan izin namanya 1 kali jalan, ya. Yaitu aturan pelayarannya harus dijalankan. Dan kapal yang ditarik harus menyalakan lampu-lampu navigasi seperti halnya kapal itu beroperasi biasa, dan sinyal-sinyal dalam kondisi keadaan darurat atau sinyal lampu di mana kapal tersebut dalam kondisi ditarik, ya, ditarik itu. Fungsionalitas harus diperiksa sebelum akan dioperasi. Sebelum mulai dioperasikan, maka fungsi-fungsi lampu-lampu navigasi, fungsi-fungsi sinyal, keadaan darurat harus dicek semuanya. Penting untuk menghindari penempatan kapal di sekitarnya dalam risiko. Ya, kita kalau dalam menarik harus menghindari terjadinya risiko. Risiko menabrak kapal lain dan risiko-risiko ditabrak serta risiko kandas. Nah, itu adalah elemen nomor 3. Sedangkan elemen yang nomor 4, kapal harus memiliki draft yang sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan. Biasanya kalau full draft itu penarikannya cukup berat. Ya, kalau kapal dalam keadaan full draft atau loaded, maka kapal tersebut akan mempunyai resistensi yang cukup besar, sehingga berat sekali. Sementara kapal-kapal yang unbalas atau balasnya didischarge keluar, kapal-kapal tersebut mempunyai draft yang sangat pendek. Cuman kapal yang draftnya sangat pendek, bila ditarik dalam keadaan lebih berbahaya dari sisi stabilitas. Jadi tidak semua kapal harus dikeluarkan air balasnya. Jadi dalam kondisi balas tertentu sedemikian hingga kapal tersebut stabil, ya. Yang sangat penting untuk berkonsultasi, ya, harus selalu berkomunikasi di dalam menjalankan emergency towing, meminta izin kepada sabandar bahwa kami akan melakukan towing, berkonsultasi. Mudah-mudahan sabandarnya memberikan saran yang terbaik terkait dengan persiapan, terkait juga dengan draft kapal. Kemudian biasanya pihak otoritas akan memberitahu daerah-daerah mana yang
mempunyai kedalaman yang bisa berisiko kandas. Karakteristik perairan biasanya diberitahu oleh pihak otoritas untuk mencegah kejadian misalnya yang tidak diperlukan. Sebagai contoh kapal kandas, itu yang paling berbahaya. Itulah kenapa draft kapal pada saat persiapan emergency towing ini perlu ditekankan. Kawan-kawan semua, kekedapan air diupayakan dalam posisi kapal ditarik, kapal selalu dalam keadaan kedap. Ya, sebelum melakukan pelayaran ditarik, maka kapal tersebut harus dalam kondisi kedap air atau kapal tersebut utuh, tidak ada kebocoran sedikit pun. Dari berbagai bukaan kapal juga harus diperiksa apakah ada kebocoran dari bukaan-bukaan, misalnya siches bawah, siches samping, overboard, stern tube, ya, itu harus diperiksa, ya, apakah sudah cukup kedap. Termasuk bila kapal kargo ada palka, small hatch, itu adalah lubang intip, ya, small hatch atau katup atau scupper atau side window, ya, side window yang ada di dalam lambung kapal, lubang intip harus diperiksa untuk memastikan bahwa semuanya harus terpasang dalam keadaan kedap selama perjalanan kapal ditarik. Itu adalah bagian daripada persiapan persiapan penarikan, ya, penarikan kapal. Biasanya kapal ditarik tujuannya hanya satu, yaitu untuk dilakukan ke pelabuhan terdekat untuk keperluan perbaikan atau pengedokan kapal. Berikutnya yaitu pengaturan pengamanan, ya. Semua ditarik, hati-hati tata cara melakukan penarikan kapal, ya. Pengaturan pengamanan termasuk pengikatan untuk kargo kapal, bila kapal itu ada kargo di dalamnya. Bagaimana pengaturan pengikatan perbekalan yang ada di gudang, yang ada di cargo hold, yang ada di kamar-kamar ABK atau di tempat-tempat lain. Dapur-dapur juga demikian juga diikat, dibuat sedemikian hingga dengan adanya manuver kapal yang ditarik dengan tugboat ini akan berjalan dengan baik. Harus dilakukan sebelum pelayaran untuk mencegah kerusakan. Persiapan ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelayaran, tidak boleh dilakukan dalam keadaan berlayar. Sudah lewat itu berarti. Kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, jaminan yang tidak diinginkan di dalam penarik kapal. Jadi kalau sepertinya ini tanggung jawab diarahkan ke penarik kapal, padahal yang dimaksud di sini adalah tanggung jawabnya kedua belah pihak, baik pihak yang menarik kapal maupun pihak kapal yang ditarik. Itulah kenapa pengaturan pengamanan dan pengikatan ini harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada namanya stabilitas kapal. Kapal yang akan dipersiapkan untuk ditarik
harus memiliki persiapan untuk meninjau stabilitas kapal. Kondisi kapal pada balas sekian persen, kondisi muatan sekian persen, draftnya sekian, maka item stabilitas menjadi item yang sangat penting. Dan bahkan item ini yang paling penting dari semua persyaratan-persyaratan terkait dengan operasi penarikan kapal, yaitu stabilitas. Kapal yang ditarik harus memiliki stabilitas yang cukup, ya, sehubungan dengan semua kondisi, baik kondisi balas maupun kondisi muatan. Dan risiko-risiko yang akan terjadi harus sudah bisa diantisipasi dengan stabilitas yang disesuaikan dengan ketentuan emergency towing. Kawan-kawan semua, apa item selanjutnya? Item selanjutnya adalah terkait dengan kemudi dan propeller kapal. Kemudi kapal dan propeller kapal merupakan hal yang paling sensitif di dalam mengoperasikan emergency towing. Jika dianggap perlu, kemudi sebaiknya disimpan di tengah atau ditempatkan di tengah. Jangan kapal ditarik dan kemudi dibiarkan bebas ke kiri dan ke kanan. Ini sangat berbahaya, dan oleh karena itu lebih baik kemudi kapal kita tempatkan pada posisi tengah kapal. Jadi tidak belok kiri maupun tidak belok kanan. Bersamaan dengan itu, kamar mesin harus diinformasikan sejak jauh-jauh hari agar poros baling-baling tidak berputar. Nah, poros baling-baling fix propeller tidak berputar. CPP juga tidak berputar. Harus tidak berputar. Ya, ini adalah persiapan yang nomor 7. Persiapan yang nomor 8 itu kita kenal dengan nama lembar data lengkap. Dari data kapal harus disimpan sebelum memulai pelayaran, termasuk informasi hingga detail terakhir, apapun yang berguna untuk menjaga keselamatan kapal dan personel kapal yang terlibat dalam prosedur tersebut. Jadi kita harus memperhatikan, katakan kapal-kapal yang mempunyai breaking load, ya. Kalau breaking loadnya tali penan tadi kurang dari 40 ton, maka dipastikan area, ya, dipastikan area benign area atau other area itu pasti menggunakan 2 kali polar pull, ya, 2 kali polar pull. Demikian juga dengan breaking load sekitar 40 sampai 100, maka harus dikasih 2 kali BP. Tadi bukan polar pull, tapi polar pull, ya, bukan breaking load, ya, bukan breaking load, tapi polar pull di bawah 40, antara 40 sampai 100, di atas 100, ya. Untuk di benign area dan other area, maka tarikannya 2 kali BP,
dan kalau under area 3 kali BP. Ikutin aturan-aturan yang ada. Termasuk detail-detail yang lainnya, apa yang berguna untuk menjaga keselamatan kapal maupun keselamatan personil. Ikuti prosedur dengan baik dan benar. Oke. Yang ke-9 itemnya yaitu bila kapal ditarik dalam kondisi laut yang tidak menguntungkan. Keadaan laut yang sangat menentukan tinggi, maka dia sangat berbahaya. Sehingga menentukan tingkat kelancaran ya sehubungan dengan pelayaran kapal yang ditarik. Informasi harus diperoleh dengan akurasi. Jadi kita harus selalu berkomunikasi untuk bisa mendapatkan informasi yang terbaik, bahkan akurasi yang terbaik tentang keadaan cuaca dan laut yang diharapkan juga sebelum pelayaran. Semua referensi seperti vessel traffic system melalui komunikasi VHF dengan stasiun darurat, publikasi Admiralty, perangkat lunak kapal, dan lain-lain harus digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik yang tentang hal-hal yang sama ya. So, keadaan darurat atau keadaan laut itu harus menjadi pertimbangan dalam mengeksekusi ya kapal itu ditarik dengan baik atau tidak. Nah, kawan-kawan semua, emergency towing booklet atau emergency towing prosedur, kumpulan dari prosedur yang berisi informasi yang berkaitan dengan derek penarikan harus disimpan dengan mudah. Mudah maksudnya bisa mudah dilihat oleh orang lain yang berkepentingan dan mencolok sebelum ditempatkan harus dikasih warna ya, yang sangat mencolok. Nah, ini adalah sebagai pertimbangan bagi para pemilik kapal dan para kawan-kawan yang pendiam ini. Oke, kita lanjutkan bahwa item-item yang tersebut meskipun bukletnya hanya dapat melayani tujuan yang lebih sugestif terhadap koreksif, maka buklet tersebut harus dirujuk karena memiliki informasi spesifik kapal dengan gambar yang sesuai dengan penarikan lainnya. Tidak setiap kapal memiliki peralatan yang canggih untuk melakukan prosedur dan presisi maksimal. Jadi kita ulangi lagi bahwa kapal yang akan ditarik harus mempunyai 10 persiapan. 1. Keselamatan kapal, ya. 2. Adalah lampu-lampu navigasi dan sinyal. 3. Adalah draft kapal. 4. Adalah kekedapan air dari kapal tersebut. 5. Pengaturan pengamanan dan pengikatan. Yang 6. Stabilitas kapal harus dalam keadaan bagus. 7. Adalah kemudi dan propeller kapal. Kalau bisa kemudi diposisikan di tengah dan propeller tidak diputar ya. Data-data kapal juga harus lengkap. Kemudian keadaan darurat kalau bisa dihindari ya dalam kondisi keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat maka harus beritahu tata cara melintasi daerah yang mempunyai cuaca buruk. Dan yang terakhir yaitu emergency towing booklet. Setiap kapal harus dilengkapi emergency towing booklet. Demikianlah kira-kira sharing singkat ya. Sharing singkat kami terkait dengan persiapan-persiapan apa saja
yang harus dilakukan dalam kegiatan penarikan kapal yang dalam kondisi darurat. Kapal mau naik dok, tidak bisa jalan, harus ditarik, atau kapal mengalami kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga harus ditarik ke atas dok. Semoga ilmu yang bermanfaat ini sangat berguna dan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.